kan, Opung, cerita yang mana yang paling cocok dengan yang namanya dikasihi. Kalau sudah orang mengasihi, menyayangi anaknya, ya, di Kristen dia disalib, di Islam dia diangkat, ditolong. Yang mana yang paling cocok ceritanya, ya, Pak? Kalau bisa gini ya, kalau aku sayang nih sama anakku, ada dua cerita. Satu versi anaknya dibunuh, aku diemin. Satu versi karena aku bilang sayang, anakku ku selamatkan. Yang mana yang paling cocok ceritanya, Opung? Kalau kita bilang Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya, yang mana paling cocok dalam cerita ini? Itu gampang aja, logika kan main, Opung. Kita tutup mata aja bisa menjawab. Pakai feeling aja, pakai feeling aja, Opung. Yang namanya dikasihi dan disayangi. Tidak mungkin kita biarkan seseorang itu disakiti, dicucuk perutnya, lambungnya dicucuk pakai pedang, ya kan, diludahin. Namanya udah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mana mungkin itu Nabi Yunus yang di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, saking sayangnya itu Sang Pencipta, tidak meninggal ya. Hidup dia, Opung. Itulah namanya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia kasihi, ya, manusia yang dia pilih menjadi nabi waktu itu akan dia lindungi. Tidak mungkin dia biarkan sampai dicucuk mati begitu. Iya dong. Dia kan menunjukkan kekuasaannya bahwa segala sesuatu bisa dia lakukan gitu. Ya Allah, aku percaya Yesus disalib. Dia mati kutu. Larinya ke mati. Orang kenyataannya. Ya, Opung percayakah Yesus disalib ini? Opung percaya Yesus disalib dengan ayat ini, Matius ini? Ya memang disalib. Oke, berarti Yesus tidak disayang Tuhan. Kok tidak disayang Tuhan sekarang? Ini ayatnya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iya. Tadi pertanyaannya Bunda itu, apakah mungkin bapak yang mengasihi anaknya tetapi membiarkan anaknya disiksa, ditusuk, dikasih minum anggur, dikasih sampai mati? Nih Opung ini gimana nih bapaknya nih? Itu bertentangan ini maksudnya. Nah, begini Opung, saya bingung. Memang boleh kita percaya, Opung, tapi harusnya kita jujur kepada diri kita, ya. Kalau Opung punya anak Opung digebukin orang, nggak mungkin saking sayang Opung biarkan. Pasti Opung selamatkan dia dengan cara apapun. Kita dengan anak kita yang kita sayangin, apapun kita lakukan demi melindungi dia. Masa menurut Opung, di cerita Bible pun ada Nabi Yunus yang di dalam perut ikan tidak meninggal, berarti Tuhan sangat menyayangi dia. Masa di sini dibiarkan dia? Sementara sebelum dia meninggal, sebelum disalib itu, Yesus itu selalu berbicara, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Sueb. Opung, kalau Opung percaya, saya lanjut ya. Kalau Opung itu percaya, berarti benar kata Al-Quran. Mereka berselisih paham tentang Yesus. Sebentar, Eli lama sabachthani. Coba, Sueb jago bahasa. Sebentar, Bunda, kita kesini dulu, Bunda. Kita urut dulu, Bunda. Ya, enggak loh, ini. Jadi di Al-Quran itu mengatakan, sesungguhnya kami telah di sini, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya. Nah, Islam benar ini. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka berselisih paham, berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa. Selalu dalam keraguan-raguan yang dibunuh itu. Nah, pertanyaan saya, tadi kan Opung mengatakan Yesus, padahal di sini ini Matius 3 ayat 17 ini mengatakan Yesus ini anak kesayangan Allah loh. Kenapa kalian menyelisih ayat ini, maksud saya? Makanya benarlah Al-Quran mengatakan bahwa kalian ini berselisih paham. Nah, Opung, dengan itulah kenapa dalam Islam saya 53. Pak TB, Opung sebentar. Gimana? Itu kenapa di Islam, ya, Nabi Isa alaihissalam itu kan belum meninggal. Dia akan turun nanti, Opung, sebelum hari kiamat beliau akan turun. Siapa? Isa alaihissalam, karena dia belum meninggal. Atau Yesus, dia akan turun ke dunia ini. Sekarang pertanyaan saya, di dalam cerita Opung, ya, di dalam Bible Opung kan memang Yesus itu turun lagi kan ke dunia. Menurut Opung, ngapain dia? Kan udah menebus dosa dia, ngapain dia turun lagi? Iya, kok aku ditanya? Lah, di dalam bagaimana aku bisa menjawabnya itu? Orang saya bukan Yesus.
Waduh, itu Gimana harusnya coba? ada di dalam kitab. Yang kamu tanya Mr. TV yang mau turun Yesus, tanyalah pada dirimu. Lah buktinya opung berdiskusi gini. Makanya tanya pada dirimu, mengapa engkau lagi turun Tuhan Nabi gitu. Lah, Baru kalau Islam clear opung di dalam Al-Quran itu dijelaskan Nabi Isa itu akan turun ke dunia. Jadi ini. kami meyakini terjadi penyiksaan penyaliban itu kita harus membaca dari nubuatan 1000 tahun sebelum terjadi sudah diberitahu. Oke, Opung. Nubuat nanti kita bahas nubuat ya. Sekarang gini, Opung. Ternyata dengan Matius 3 ayat 17, Opung sudah berselisih paham, Opung, menurut Al-Quran. Nah, benarkah Al-Quran mengatakan bahwa Kristen berselisih paham? Nah, kita buktikan, Opung ya. Ini ayatnya, Opung. Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Baca Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Kalian berselisih paham seperti yang disampaikan Al-Quran. Nah, dibuktikan di sini di Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ini selisih paham. Ini ada poinnya di sini, saya kasih tebal, berselisih paham. Berarti Al-Quran subhanallah itu luar biasa. Kalian berselisih paham. Maksudnya gimana itu? Iya, saya mengatakan, Al-Quran mengatakan bahwa kalian Kristen dan orang Yahudi itu berselisih paham. Orang Yahudi mengatakan mereka itu matinya adalah dibunuh dengan cara dirajam. Kemudian kalian Kristen mengatakan bahwa Yesus mati disalib. Nah, padahal Al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak membunuhnya, tidak juga menyalibkannya, tetapi diselamatkan. Nah, ini dibuktikan bahwa di Kisah Para Rasul 25:19 mereka hanya berselisih paham. Ini kitabnya Opung loh ini, Bibelnya Opung nih. Tentang Yesus. Maksudnya mereka itu siapa? Ya, ini siapa ini? Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus. Itu yang berselisih paham tentang masalah Yesus ini. Maksud yang saya tanya itu yang disebut mereka di situ siapa? Yang berbicara Yesus di kitab Opung lah, di Islam nggak ada namanya Yesus. Saya tanya, Anda kasih ayat Kisah Para Rasul hanya satu ayat toh. Tetapi mereka itu yang disebut mereka itu siapa? Inilah yang di zaman Yesus ini. Dan kalian Kristen yang mengikuti katanya Yesus. Ini kan bernama Yesus. Ini ada Yesus ini. Yang mempercayai Yesus siapa? Islam tidak ada Yesus, ada Isa. Ini Yesus ini. Berarti mereka ini kepada Opung. Karena Opung percaya Yesus. Oke. Nah, lanjut Bung. Jadi memang ada buktinya. Mereka yang disebut di situ siapa? Yang dari ayat 25. Anda kan kasih hanya satu ayat 25. Jadi mereka kan tidak ada ditulis di situ. Mereka ini siapa gitu. Mereka ini berselisih paham dengan, kan Opung mengatakan Yesus itu mati. Yang mengatakan Yesus mati kan Opung tadi mengatakan. Berarti Opung di sini. Sedangkan Paulus katakan dia pasti dengan pasti bahwa ia hidup. Ini yang benar yang mana? Makanya di sini diawali dengan mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus. Nah, yang sudah mati. Nah, Opung mengatakan Yesus mati. Berarti ini mereka ini kepada Opung. Oke, berarti Al-Quran itu benar. Bagaimana kamu bisa membuka Alkitab? Aduh, inilah. Opung gini, kita lanjut Opung. Jangan kita usir. Kita tanya Opung. Di sini ya di Matius 26, kita baca ini Matius 6. Kita baca ini. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya
yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ini benar nggak ayat ini? Ini kita buktikan Opung selisih paham ini. Alkitab Matius 26, nomor 29. Saya ulang, akan tetapi aku berkata kepadamu, titik 2, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Dia berjanji, Yesus berjanji kepada murid-muridnya, dia tidak akan minum anggur lagi sampai di kerajaan surga, kerajaan Bapaknya. Ini ayat ini benar tidak? Kerajaan Bapaknya tahu nggak? Ini janji Yesus ini betul tidak ayat ini? Kerajaan Bapaknya itu tahu nggak? Ya sudah, ini kerajaan Bapaknya itu kan kerajaan surga. Sudah, tahu Bapaknya di surga. Anggur asam itu tahu nggak? Kerajaan Bapaknya. Bukan anggur asam di sini. Kalau tidak tahu Yesus, poinnya gini loh. Jangan ini loh, saya ulang ya. Akan tetapi, ulangi. Aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, ini janji Yesus, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Iya, kerajaan Bapakku yang dimaksud di situ tahu enggak? Nah, silakan jelaskan kerajaan Bapakku yang aku tahu ini ada kerajaan Bapaknya ada di sorga. Kerajaan Bapaknya kerajaan di sorga. Kalau tidak tahu ganti ayat lagi, cari ayat lagi. Gitu Oke, berarti betul ya bahwa Yesus berarti di sini ayat ini sama aku ya. Tidak. Opung nggak bisa menjelaskan, saya jelaskan Opung ya. Ah, itu bagus. Oke, jadi di sini Yesus sudah seperti apa? Oke, nah saya jelaskan ya. Ini dalam perjamuan malam, Yesus berjanji tidak akan minum anggur lagi sampai di kerajaan Bapakku, kerajaan sorga di sini. Iya. Oke, ya. Oke, betul ya ayat ini. Kemudian penuh dengan roh kekudusan, bukan dagingnya. Oke, apa-apa. Oke, Yesus berjanji itu harus menyangkal barang siapa yang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dagingnya. Oke, fokus ke penyaliban. Fokus ke penyaliban. Pung, stop, ini bukan gereja, Pung, stop. Pung, fokus ke penyaliban, Pung. Terpaksa sedikit. Kabar. Pung, fokus ke penyaliban. Pung, kita lanjut, Pung ya. Mau menjawab kalau dipelesetkan, coba. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini adalah sampai kerajaan Bapakku, maksudnya kerajaan surga, Pung ya. Sepakat ya? Itu betul. Oke, kita lanjut, Pung. Kita lanjut baca Yohanes 19:28 sampai 30, Pung. Perikopnya Yesus mati. Iya. Oke, kita baca. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pertanyaan saya, ini Yesus siapa ini? Tadi dia berjanji tidak akan minum anggur lagi sampai di kerajaan. Ini Yesus yang mana yang di sini, yang mati ini? Ya, yang kasih anggur asam siapa? Apalah ya? Pertanyaan saya, asam itu tadi siapa? Opung ini Yesus. Kok Yesus yang kasih anggur asam? Yesus yang minum. Ini pertanyaan ini saya kasih pesan. Yesus meminum anggur asam itu. Yesus meminum. Kasih siapa? Yang kasih tentara Romawi. Sekarang pertanyaannya, Yesus meminum ini, lihat. Dia mau Yesus meminum. Sudah selesai. Oke, pertanyaan saya adalah Yesus pada Matius 26 berjanji tidak akan minum anggur. Nah, ketika di Yohanes 2:19 ternyata Yesus meminum. Tidak akan Yesus yang mana ini? Coba. Tidak akan minum anggur asam. Sedangkan anggur asam itu tentara Romawi yang bilang pengakuanmu. Yesus mengaku tidak akan minum anggur.
Ternyata di Tapi sini di ayat 30 Yesus meminum. Bukan Yesus yang menginginkannya. Ini kalau Yesus tidak meminum berarti nubuatannya tidak tergenapi. Enggak, bentar Pak. Ini udah dibilang meminum itu berarti diminum Pak. Kalau dipaksa Meminum ini. Kalau dipaksa diminum tulisannya, baru Bapak bilang dia dipaksa oleh tentara. Pembantu di mana Pembantu? Pembantu di mana? Di Yohanes 19:28-30. Oh itu past tense, itu past tense. Buka ayatnya, aku haus. Jadi dikasih tentara itulah anggur asam. Itu ayatnya kok udah dibuka lagi, suruh buka. Opung. Pung, stop Di Pung, sini hari kan anggur asam dibilang. Pung, izin Pung. Stop Pung, hari-hari saya jadi kurang indah gara-gara Opung. Aduh, kacau. Pertanyaan saya, Yesus yang mana lagi ini yang melanggar ini? Apakah Yesus yang berjanji tidak akan minum atau ini Yesus lain? Iya, beberapa banyak rupanya Yesus, satunya Yesus. Berarti betul Al-Quran bilang mengatakan kalian berselisih paham. Karena apa? Di sini Yesus berjanji tidak akan minum anggur. Tadi Ternyata ada di sini dia minum anggur. Yohanes berapa itu tadi? Tidak akan minum buah anggur lagi. Di sini disalibkan dia. Datang orang tentara Romawi dikasih anggur asam yang sudah beracun. Terus Yesus minum enggak? Yang sudah beracun. Ya orang dia di sana Yesus minum tidak? nggak bisa bergerak. Opung Yesus itu meminum tidak? dari mana kamu tahu itu Opung? Opung asumsi banget loh Opung ini. Nah, Yesus meminum tidak? Ini yang buka ayat kok jadi aku pula yang asumsi. Gimana sih kita Opung ini? bilang dia itu dipaksa diminum oleh tentara Romawi, dikasih minum anggur yang sudah beracun. Opung yang ngomong itu Opung dapat dari mana? Opung hidup di zaman Yesus. Dikasih diminum itu ya. Jadi kalau Oke, ya, kita buktikan bahwa Yesus itu meminum opung dengan sadar dikasih anggur itu, tapi Yesus meminum. Hah? Iya. Yesus meminum, tidak dipaksa ini. Dikasih anggur, tapi dia meminumnya. Tidak dipaksa. Katakan tidak dipaksa. Setelah diminum. Oke, kita faktakan. Ini pertanyaan bagus. Jadi begini. Ya, begini ya teman-teman. Diam dulu saya ajari ya. Di sini Yesus meminum anggur tanpa paksaan. Oke. Iya. Iya. Datanya mana anggur asam? Oke, saya senang pakai nama anggur asam karena saya nih menguasai ini. Datanya di sini anggur. Ini adalah tentang nubuat Mazmur 69:21. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi minum anggur asam, memberi loh, bukan memaksa. Iya. Dan akhirnya Yesus meminum di sini, bukan dipaksa. Iya, meminum. Oke. Kalau iya, pertanyaan saya di sini, Jadi artinya kalau berarti pertanyaan saya adalah Yesus mana lagi di sini? Yesus di Matius 26 mengatakan tidak akan minum anggur. Tetapi di sini ada Yesus lain yang meminum anggur. Yesus yang mana ini? Bingung. Di gimana sih? Aku bingung. Siapa itu? Bingung, pertanyaannya bingung memang. Bingung memang. Islam memang betul mereka dalam keraguan-raguan siapa yang disalib. Dalam keraguan apa? Sedangkan kamu buka Mazmur tadi sudah diberitahu. Udah Opung. 1000 tahun sebelum meminum anggur asam itu sudah diberitahu. Sabar, permisinya bisa saya. Iya, makanya Om. Kalau tadi mengatakan bahwa itu sudah nubuat, berarti di sini Yesus berdusta. Atau ada Yesus lain. Karena di Matius 26 mengatakan, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur ini. Izin Pak Anggur Asam, izin. Ini saya itu sayang sama Opung. Opung sudah sepuh, takutnya Enggak, bentar. Saya sapa dulu ini Bang Kenaik Opros, bentar. Bang Kenaik, selamat pagi. Salam, selamat pagi.
Iya, nah ini ada saudara Opung nih. Opung istirahat dulu, ini udah sepuh kasihan. Mungkin ada Bang Kenaik, silahkan mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Anggur Asam, silahkan Bang Kenaik, silahkan. Oh, yang itu ya, anggur itu. Saya rasa ini membuktikan bahwa Nggak usah jelaskan, nggak usah jelaskan. Tidak ada gunanya dijelaskan sama orang ini nih. Ini aja, oke, biar lebih bijak ya, biar bentar-bentar biar masuk ke dalam kebijakan, mending diganti aja temanya, jangan anggur deh. Kalau gitu, bukan. Saya mau jawab. Orang ini tak tahu apa-apa tentang itu. Masa 1000 tahun sebelum diminum sudah diberitahu, tetapi berdasarkan juga. Pak benar nih, Bang Kenaik. Benar nih, Kenaik mau jawab. Markus 14 ayat 25. Silakan baca dengan teliti, Anda akan mengerti. Nggak usah nanti kamu jelaskan, nanti dibilang berkhotbah. Tidak, nggak ada gunanya dijelaskan sama orang ini. Kalau sama orang ini harus gimana biar ini itu. Pung hargai, Bang Kenaik hargai loh. Ini saudara Opung. Nggak kan dijelaskan, nanti dibilang berkhotbah. Nggak dijelaskan, nggak tahu pertanyaannya. Jadi jangan serba salah dibuat Kristen. Kalian kan mengundang orang Kristen di sini. Bukan untuk dina, bukan untuk dimaki-maki. Tolong dihargai. Yang maki-maki siapa? Itu kan sama dengan memaki-maki, itu mempelesetkan sesuatu yang sudah diyakini orang, kok dipeleset-pelesetkan gitu. Kok dipelesetkan orang di dalam Bible itu, kita cuma bacakan Opung. Dibacakan Opung yang tadi. Itu dijelaskan dibilang berkhotbah, nanti dijelaskan dibilang berkhotbah. Nabi Muhammad pedofil itu yang menghina, itu yang menghujat. Kalau kami tidak mungkin menghujat Yesus. Karena di dalam ajaran kami, Opung, Yesus itu dinaikkan ke surga tanpa harus disakiti. Yang mana yang menghujat? Siapa yang bilang Muhammad pedofil? Ada rupanya Mr. TB bilang. Tidak Mr. TB, tapi tadi kawan-kawan Opung kan. Yang naik kok Mr. TB yang dibicarakan orang yang di sana. Udah, aduh, ini astagfirullah. Yang tadi aja, ya ini. Oke, saya fokus ya menjawabnya ya. Saya menjawabnya. Ini Bang Bekokok, ini Muslim apa Kristen? Saya Muslim. Bentar. Ini, saya itu menangkap tentang minuman anggur itu kalau saat terdesak mungkin itu karena terdesak kayak di Islam juga kan gitu. Asal jangan berlebihan. Bang Kekok izin maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Ini Muslim sudah banyak. Jadi ini saya ingin kondusif satu-satu ya. Maaf Bang Kenaik, silakan tanggapi satu-satu. Ya, yang silakan itu. Silakan. Anda bisa baca di Markus 14 ayat 25 itu sangat jelas ya. Di sini Tuhan berkata bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini pada hari aku meminumnya. Ya, jelas kah di situ? Mengerti kah? Dia tidak akan minum lagi. Nah, terus tanda koma, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah, bukan di dunia ini, oke? Bukan di dunia, maksudnya gimana? Kira-kira Pak Anggur Asam mengerti gak? Coba Pak Anggur Asam itu simak kata-kata Tuhan Yesus ini dengan benar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, ini perhatikan, yang baru dalam kerajaan Allah. Oke? Karena Tuhan Yesus turun dari surga. Oke? Clear gak? Clear apa? Maksudnya apa kamu ini? Loh, kamu nggak bisa bahasa Indonesia dengan benar. Sebentar. Jadi menurut kamu, hari ini perjamuan kamu meminum alkohol yang beralkohol 40 degree, itu menurut kamu wajar? Coba saya tanya sama kamu, kalau kamu minum 4 gelas anggur di dalam gereja, menurut kamu oleng apa enggak sih? Itu beralkohol 40 derajat, Dek. Ya, bir aja nggak sampai segitu. Bir itu cuman berapa? 2 atau 5, nggak sampai 5 kayaknya. Ini 40 derajat. Jadi pertanyaan saya, anggur waktu itu adalah perasan anggur tanpa alkohol.
adalah anggur yang kamu buat perjamuan itu adalah anggur yang diminum untuk orang berpesta ria, untuk orang bersenang-senang, untuk orang yang pergi ke diskotik meminum-minum anggur sampai dia teler. Anggur itu kalau diminum sama anak kecil umur 5 tahun dalam perjamuan, menurut kamu bahaya enggak? Sudahkah yang kita fokus ini tentang perkataan Tuhan Yesus? Enggak ada, saya mau nanya kamu tentang anggur di dalam perjamuan kamu hari ini. Apakah menurut kamu perjamuan kamu di dalam di dalam gereja itu dengan 40 degree itu wajar? Itu wajar. Coba jawab. Menurut kamu dalam perjamuanku yang suci ada anggur 40 degree dikasih minum oleh anak kecil, orang tua, 1 gelas, itu menurut kamu akan teler atau enggak? Di mana di dalam gereja itu kami umat itu minum anggur, Bu? Selain pastor aja. Perjamuan yang kalian lakukan dengan berkata bahwa anggur itu adalah darah Yesus, itu apa, Dek? Jujur dong. Jujur dong, Dek. Iya, ada cari di Kristen Katolik, mana ada umatnya minum anggur di gereja. Kamu cerita, pokoknya semua Kristen. Anggur itu diminum siapapun di dunia ini, di dalam pemerintahan aja dilarang, apalagi itu 40 degree, Dek. Bagaimana mungkin, apalagi seorang pendeta. Sementara, kamu tahu nggak, di zaman kami, ya, waktu itu di zaman Yesus, yang dia minum itu adalah perasan anggur yang tidak bermalam. Perasan anggur itu tidak mempunyai alkohol. Sementara anggur yang kalian minum hari ini adalah anggur yang sudah beralkohol 40 degree. Menurut kamu itu benar apa enggak? Madam izin, Bang Kenaik izin bentar, supaya ada edukasi ya. Mohon maaf Pak Anggur Asam, mungkin bisa disimpulkan barangkali untuk edukasi tentang permasalahan ini di Asmara Loka. Silahkan Dek. Sebelum ini mendingan kita ganti tema aja, nggak enak ini. Meskipun Bang Kenaik ingin menanggapi. Saya sih saya lagi ngunyah enak-enak dipanggil lagi ya. Ayo Dek. Bentar Kan Bang kami Kenaik. ditanyai. Gimana coba gimana? Bagaimana kalau saya bertanya? Boleh? Bentar Bang. Keselak nih. Elah, sabar. Minum dulu saya bentar. Enak aja main tanya-tanya. Saya dulu lah. Saya aja dari tadi di sini diem mulu sampai. Lanjut. Sabar Bang. Oke, sorry. Oke. Bentar minum dulu. Botolnya susah dibuka ih. Dah. Bismillah. Oke. Bang Mike, of course, can you speak up please? Bisa dibuka aja mic-nya biar kita ngobrol enak. Shalom, baby. Astagfirullah. Sorry, bercanda aja. Of course, no problem. Cuman agak ngeri ya. Begini, Pak, saya mau diskusi sama Bapak tuh sebenarnya yang gampang-gampang aja tentang sesuatu yang umum. Karena banyak banget otan yang belum bisa jawab hal yang umum ini gitu loh. Simple nih pertanyaannya. Saya nggak akan jelasin penjabar apapun karena saya lagi makan ya, enak-enak ayam saya nanti jadi jalan sendiri. Gini, dasar nih, saya mau tanya tentang dasar-dasar ketuhanan sebenarnya. Syarat Yesus untuk menjadi Tuhan ini apa gitu loh. Sebenarnya Tuhan yang harus punya syarat agar Yesus layak menjadi Tuhan atau Tuhan yang harus layak menjadi Yesus? Ini saya bingung nih. Karena secara tidak langsung Yesus itu kan sama seperti kita. Sama seperti manusia lainnya, sama seperti laki-laki pada umumnya. Kenapa dia yang notabene-nya sama dituhankan, namun cara penuhanannya ini yang terlihat sadis dan mengerikan? Apakah itu cara menuhankan dengan baik, Bang? Silakan. Ya, Yesus Kristus itu adalah Sang Pencipta yang menjadi manusia, gitu. Karena kasihnya kepada manusia, maka Bapa mengutus anaknya ke dunia ini untuk menyelamatkan. Jadi, jangan disamakan, gitu loh, Pak. Hah? Nggak gitu, bukan itu maksudnya. Gini loh, saya jelaskan ya. Syarat tempat makan itu bisa dijadiin tempat makan adalah agar dia bisa menampung makanan. Begitu kan Pak? Syarat manusia bisa berjalan
agar punya kaki. Syarat manusia bisa berjalan itu harus punya kaki. Nah, ini saya tanya Yesus, dia memiliki asas ketuhanan itu dari mana gitu loh. Kenapa dia bisa menjadi Tuhan? Firman yang mana? Determinasinya apa? Dan juga manifestasinya bagaimana gitu loh. Karena kalau kita mengedukasi teman-teman sekalian, biar saya jabarkan sedikit ya. Tuhan yang ranahnya itu umum, atau Tuhan yang ranahnya itu hak dan sah, dia tidak akan pernah mampu terdefinisikan dan tidak mampu terdeterminasikan. Manifestasinya apa agar kita mampu percaya dan menyembah Tuhan? Ada kok. Kenapa ada keyakinan di sana? Cuman yang saya tanyakan ini sesuatu yang mampu menjadikan subjek. Ada objek di situ. Dan dia kenapa bisa jadi Tuhan? Lucu kalau kita logikakan. Aneh. Wah, gitu loh. Di mana? Di mana letaknya? Kok bisa sih dia jadi Tuhan? Iya, memang bisa. Begini loh, Mbak Asmara ya. Kalau Mbak Asmara itu ya ada di Mbak Asmara di Indonesia ya. Yes, I'm Indonesia. Mbak Asmara, Anda mungkin berada di England ataupun Amerika kan? Karena Mbak Asmara ada di Indonesia. Tetapi kalau kita bicara tentang keilahian Tuhan itu bisa berada di mana, di waktu yang bersamaan, di ruang yang bersamaan. Jadi kita nggak bisa jelaskan dengan hitungan matematika kita gitu loh, Mbak Asmara gitu. Astaga, nah honey, please focus for substantion, right, and discussion kan. Kita coba fokus kepada substansinya. Di sini tuh tentang hak. Bang Syuaib mungkin nanti bisa jelaskan ya tentang syarat-syarat deh. Syarat-syarat aja, bahasa simpelnya tuh syarat-syarat bahwasanya dia ini layak menjadikan dirinya Tuhan gitu loh. Siapa yang bilang ini dia jadi Tuhan ini karena klaim atau karena dia memang Tuhan? Kan gitu. Presiden sekarang tuh dilantik kan, dia dilantik jadi presiden. Itu pelantikan. Apakah Tuhan ini juga dilantik? Lucu ini Tuhan bisa dilantik nih. Kayak gitu aja. Jawabnya di situ. Anda baca di Yohanes 1 ayat 1 ya. Dan Yohanes 1 ayat 14. Itu, Bu. Oke, coba dibukakan datanya. Laptop saya lagi bermasalah. Silahkan dibukakan datanya. Oke, saya baca ya. Sebentar ya. Karena pertanyaan yang berulang-ulang, jadi kita tuh bisa menjawab gitu. Sebenarnya kami berterima kasih juga kepada saudara-saudara Muslim ini kan mengangkat-angkat gitu, sehingga keyakinan kami tambah kuat gitu. Iya. Jawab lah. Seharusnya nggak ada yang mualaf kalau keyakinannya makin kuat. Oke, lanjut. Oke, Yohanes 1 ayat 1 ya, berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Terus kita ke Yohanes 1 ayat 14. 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kurnia dan kebenaran. Oke. Anak tunggal Bapa, tepat sekali. Nah, ini anak tunggal Bapa memangnya konsep eksistensi Tuhan itu harus diperanakan dulu ya, Pak? Jawab. Yohanes 14:17 buka deh. Di situ kan dikatakan bapakku kayak udah menantuan itu di situ. Itu aneh tuh menurut saya. Nggak bisa kita jadikan rujukan hal seperti itu. Jika Bapak mengandalkan satu firman saja, kemudian Bapak andalkan bahwasanya Yesus menjadi Tuhan karena dia diutus, aneh. Yesus jadi Tuhan karena dia diutus. Yang ngutus siapa? Pertanyaannya, Bapak. Terus ditanya lagi, Bapak ini siapa? Ya Yesus itu sendiri. Blunder namanya. Mantap adikku sayang. Aneh Pak. Blunder. Nah, kok di-mute dah. Kalau kami nggak aneh. Anda bisa baca di Lukas 1 ayat 26 dan seterusnya di situ, Anda akan mengerti. Mau saya bacakan? Mulai. Nah, ini dibuka tadi. Siapa yang punya handphone 2? Aku nggak punya handphone 2. Oke lah, saya mempercepatkan lah Lukas 1 ayat 28 ya.
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikurniakan Tuhan menyertai engkau." Maka terkejutlah Maria. Ketika malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya," ingat ya, "sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Oke? Ia akan menjadi besar dengan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan memberikan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Itu anak laki-laki ya? Anak Allah atau Tuhan itu sendiri. Kalian kan bilang Yesus itu Tuhan sendiri. Gimana ceritanya? Di situ kan terteranya anak laki-laki kan, bukan Tuhan laki-laki. Tuhan, ini determin venomnya itu nggak dapet loh Mas. Tolong lah. Iya, nggak mungkin Tuhan itu berkelamin Dekku. Kalau dia berkelamin laki-laki, sendirilah kami yang perempuan. Tuhan kok berkelamin? Nggak fair dong kalau Tuhan laki-laki, sementara Tuhan itu tidak sama seperti ciptaannya. Dia menciptakan binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan, berbeda dengan dirinya, dan itu tertulis di dalam kitabmu juga. Dia tidak mempunyai alat kelamin. Oke, skip Ya itu. Kita fokus ke satu dulu gini. Kalau yang dikandung itu anak manusia atau anak Allah? Situ kan sudah jelas dikatakan itu. Iya, apa jelas apanya sayang? Coba dilihat lagi, coba lebih tepat. Iya, lebih sebenarnya gini Knight ya. Di dalam Islam, sebentar dek. Di dalam Islam dek ya, manusia yang dipilih oleh Sang Pencipta itu tidak pernah salah. Dan yang dia pilih itu adalah manusia-manusia yang terpilih. Nah di Islam kami tidak pernah merendahkan Yesus. Bahkan kamu lihat bahwa ibunya adalah wanita paling suci, dan itu dituliskan dalam Al-Quran adekku. Dan di dalam Al-Quran tidak akan mungkin Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu membiarkan orang manusia yang dipilihnya itu disakitin. Itu kenapa di Islam waktu dia ketangkap ya, yang disalib itu diserupakan. Itulah kuasa Tuhan tadi. Itu kenapa kita bilang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak mungkin Tuhan itu merelakan orang yang dia kasihi disakiti. Sementara di kamu kan dia dicucuk perutnya, ditobak, diludahi. Bahkan di dalam ayat kamu dibilang, "Hai Nabi." Itu ada sebelum dia dicucuk perut lambungnya dan diludahin, itu dibilang sama tentara Romawi itu, "Hai Nabi," dia bilang. Tidak "Hai Tuhan" atau "Hai anak Tuhan", tidak Dekku. Jadi harus kamu pahami bahwa selama Yesus hidup itu tidak ada satupun yang mendeklar dia itu Tuhan. Selama dia hidup itu dia dideklar sebagai manusia yang memang ada dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, dan dia memang hebat. Dia bisa berbicara waktu dia kecil, dia bisa menyembuhkan orang mati, orang mati bisa menghidupkan, bisa menyembuhkan karena mukjizat yang diberikan Tuhan. Sehingga sewaktu dia ingin disakiti, di dalam Al-Qur'an dia diselamatkan. Cocok dengan perkataan dia, "Eli, Eli lama sabaktani." Langsung diangkat Tuhan karena dia memang manusia terpilih. Nggak mungkin dia disakiti, nggak ada satupun. Kita aja manusia yang hidup sekarang, kalau kita mencintai seorang nggak mungkin rela kita disakitin dia. Pasti dia pasti kita akan berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, tolong selamatkan orang yang kita sayangi." Nggak mungkin kita rela itu dia disakitin, dikucuk sampai kayak gitu, sedih kasihannya gitu. Di Islam itu tidak mungkin ada nabi yang disakitin seperti itu, apalagi Tuhannya. Itu loh deh. Madam izin, iya Madam, biar enak dan mungkin Bang Kenek juga. Nggak, udah gitu aja Bu ya, saya mau turun juga ya sama si sehat-sehat Madam. Masya Allah, terima kasih Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Madam. Kiu kan kamu sih Bang Knight gak jelas, jadinya marah kan. Oke, yuk ngobrol lagi, diskusi yang benar. Bisa? Gimana tadi? Sampai mana Bang? Ya sampai mana? Sampai hubungan kita enggak? Masalahnya gini, yang saya mau tanyakan kepada Anda itu determinasi aja sih. Kalau udah kita bahas determinasi ini satu selesai, maka enak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika Bunda Maria mengandung, dikatakan di situ kan anak manusia. Iya kan?
Belum ada kata utusan, belum ada kata firman, belum ada kata penunjukan bahwasanya, belum ada klaim itu adalah Tuhan. Ini saya masih bingung kenapa bisa-bisanya dengan lancang orang Romawi mengatakan kalau ini Tuhan. Dan kita perlu ketahui bahwasanya Tuhan itu maha segalanya, maha kekuatan, maha dari segala-galanya, segala dari cara berpikir, segala dari keilmuan, itu Tuhan. Kalau kita mau lebih tegas lagi, pertanyaan saya adalah kenapa kalau dia benar Tuhan yang hak dan sah, dia tidak bisa membawa dirinya sendiri atau menyelamatkan dirinya sendiri dari hal-hal itu secara tidak langsung ya Pak ya. Kita bisa katakan bahwasanya Tuhan itu benar-benar lemah. Kalau nggak ada agama Islam dan nggak ada agama lain, sebutlah satu-satunya agama Kristen di dunia ini. Agama Kristen itu secara tidak langsung mengajarkan bahwasanya Tuhan itu boleh ditindas dan boleh diinjak-injak, bahkan boleh dibunuh. Maka ateislah yang lebih mulia daripada Kristen itu sendiri. Gimana Pak? Gak logik di sini. Oke, saya menjawab tentang Bunda Maria tadi ya. Pertanyaan Mbak Asmara ya, itu dijawab di Lukas 1 ayat 34. Kata Bunda Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut Kudus, anak Allah. Berarti dia itu kudus Pak, bukan manusia sembarangan. Karena manusia itu pada hakikatnya itu adalah hubungan suami istri, baru mereka begini loh, mereka berpacaran, mereka jatuh cinta, mereka nikah, mereka bersuami istri, baru mereka punya anak. Tetapi ini adalah hal yang berbeda karena dia adalah kudus, dia adalah sang firman itu. Yohanes 1 ayat 1. Begitu. Ustaz Hanafi, bentar, ada izin ya sebentar, saya potong dulu, ini saya sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang di bawah, kenceng-kenceng tap-tap ya, saudaraku, biar ada kerjaan. Salawat jangan lupa tap-tapnya. Opung gimana Opung? Nik gimana Opung? Ada kopi? Karol, kopi jangan lupa Karol. Asmaroka jangan didengerin Karol. Lanjut, Udah mulai. Iya, Opung, sabar Opung. Asmaroka suka bawa hal-hal yang karena dia tidak mengerti kitab, karena dia belum kemasukan Roh Kudus. Opung. Lanjut Opung. Wasit ini, wasit. Boleh. Ya, lanjut ya Asmaroka, ya lanjut. Maaf. Thank you. Oke, saya izinkan dulu promosi iklan sebentar ya. Halo teman-teman sekalian, 204 viewers di bawah. Jangan lupa di tap layarnya, di follow kalau belum di follow, dan kalau bisa follow saya juga sekalian biar aku saya naik terus dan makin berkembang dengan baik. Insya Allah saya juga akan semakin konsisten ada di dunia debat ini. Dan juga teman-teman jangan lupa tetap berdoa, tetap sarapan, jangan cuma ngedengerin oten ya kan. Nanti kalian takutnya stres. Dan tetap dijaga kesehatannya, minum air putih, tap layar, di share biar kita lebih kondusif lagi. Oke, baik, lanjut. Mari kita lanjutkan. Oke, sekarang gini loh, Bang Knight. Kalau kita mau fokuskan kepada kudus-kudusnya terus, kita mau sampai kapan bisa menemukan titik poinnya di sini? Kita bisa nggak kita main logika dulu? Ini kalau saya udah bawa data bahaya loh. Pendeta aja muntah kemarin. Bisa nggak? Saya masih mau lebih damai dulu sama Bang Knight. Kita bicara dari hati ke hati, kita bicara dengan otak dulu, kita bicara dengan logika yang baik dulu. Sekarang, saya katakan seperti ini, ada Tuhan datang di lapangan, Tuhan gitu ya. Kita nggak bisa bentukan bagaimana bentuk Tuhan itu. Bahaya kalau kita bentukan. Saya bukan kalian yang berkata kalau bahwasanya manusia bisa dituhankan. Enggak. Ini tentang klaim Tuhan. Kemudian ada segerombolan manusia yang ingin menangkap Tuhan itu dan dibekukan. Katakanlah dibekukan. Apakah Tuhan itu akan diam? Apakah itu layak? Apakah perilaku seperti itu layak diimplementasikan pada Tuhan? Itu aja loh Pak. Dan dari pembicaraan logika ini nanti kita akan pelan-pelan masuk ke dalam iman. Tenang aja. Saya nggak suka main narasi liar ya. Jadi coba kita bermain di pola pikir dulu. Logikanya, sesuatu yang memiliki kekuasaan, bagaimana mungkin dia akan diam ketika dia akan diberikan perilaku yang tidak menyenangkan. Sesimpel itu aja dulu Pak. Silahkan.
Ya itu tadi, kita kan nggak bisa mendikte Tuhan tuh mau bagaimana kan kita nggak bisa. Seharusnya seperti kami orang Kristen ini berasa bersyukur karena Tuhan Sang Pencipta kami itu masih mengasihi kami sehingga memberi kami jalan untuk kembali lagi kepada Dia. Karena sesungguhnya nenek moyang kami Adam yang pertama itu seharusnya dia itu sudah mati dihukum Tuhan, tetapi karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia, ya Tuhan masih memberi jalan. Tetapi Tuhan memberi jalan itu dengan free will, silakan pilih gitu loh. Tuhan tidak pernah memaksa gitu loh. Dia sudah free will gitu. Enggak, terus free will-nya dengan membunuh Tuhan itu sendiri gitu. Gitu Pak. Bukan, itu adalah ya orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Bangsa Romawi kan bangsa pagan, mereka kan tidak mengenal Tuhan itu loh. Yang kalian Tuhan kan Yudas gimana tuh? Saya kalau mau bawa originalan enak nih sebenarnya. Nah, saya nggak lagi pegang device gue ya. Nah, Yudas itu bukan Tuhan, dia adalah satu daripada murid yang berkhianat kepada Tuhan, dan Tuhan itu sudah tahu sebelum Yudas menyerahkan menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam itu. Tuhan sudah memberitahu bahwa satu daripadamu adalah iblis. Ada di ayatnya tuh, gitu Pak Bu. Itu Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus. Enggak, kita fokus di Yohanes tadi. Kalau Bapak mau beneran main ayat, kayaknya sama saya kalau mau main ayat-ayatan, kan saya bilang udah bisa. Gini Pak, Bapak buka yang Matius 2, Matius 12 nomor 17, kemudian Yohanes 8 nomor 11, Yohanes 1 nomor 1 ya pastinya kan, udah yang kalian pakai. Di situ tuh menjelaskannya cuma tentang ketegasan dan hak doang loh Pak. Tentang penerimaan. Matius berapa? Matius berapa? Sorry, bentar. Buka Matius 8 nomor 17. Siapa itu coy, rapi banget. Jadi diskusinya rapih kan, enak kan, nggak gontok-gontokan gitu. Yang kan obat ya saya kah? Iya, coba dibacakan boleh? Boleh. Thank you. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. What is wrong? Dia bisa jadi Tuhan loh. Dia bisa maksudnya jadi Tuhan. Gimana dia? Maksudnya siapa ini? Dia yang memikul, ulang lagi, detailkan, ulang. Hal itu terjadi supaya genaplah firman-Nya disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya. Dialah yang memikul kelemahan kita dalam menanggung penyakit kita. Dia itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus bisa jadi Tuhan kan dari determinasi itu? Bisa jadi Tuhan nggak? Layak nggak jadi Tuhan? Iya, Tuhan Yesus itu memang Tuhan. Iya. Iya benar. Tuhan Yesus memang Tuhan. Kita bahas dulu dasar ketuhanannya aja kamu belum bisa menjawab dari tadi. Kok bisa mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Gak boleh gitu. Bentar ya. Baca lagi. Kenapa? Mulai nge-trigger ya? Baca lagi. Nggak apa-apa kok. Saya kasih kesempatan kok. Sampai kapanpun saya berikan kesempatan untukmu Bang. Silahkan. Asalkan kamu mau berpikir dengan jernih. Kasihan loh, Yesus itu manusia damai, dia pengen hidup tenang, aman, damai, memberikan dan menyebarkan kebaikan, tiba-tiba dikejar-kejar, dijadikan salib, dijadikan Tuhan. Ih parah kali, apa nggak sakitnya dia itu, apa nggak sedihnya dia itu digituin. Assalamualaikum Matius 28. Silakan Bang Fandi. Oke, Matius 28 ayat 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang mengatakan itu siapa?
Kepental mungkin kepental ya. Aduh. Pental Bang Muhammad. Iya. ya Pandi. Ngapa Pandi? Lu ngapa Pandi? Ini temen lu Asmara Loka ini belum dapat Roh Kudus ini Pandi. Kalau dia dapat Roh Kudus nggak mungkin begitu dia. Aduh. Saya takut Bang Muhammad, jangan sampai itu terdapat pada 2 Korintus 11 nomor 14 karena iblis pun itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jangan sampai bukan diilhami Roh Kudus tapi iblis yang mengilhaminya. Makanya tadi, tapi udah terlanjur ini. Saya sama Opung ini sama Karola ini udah terlalu capek ini kita Opung ya. Jadi wasit aja kita Opung. Makanya definisi Tuhan dan Tuhan aja kita coba deh tolonglah. Gimana itu arti Tuhan dan Tuhan gitu gimana? Kalau bahasa di Bible yang Arabnya itu kan Sayyid. Masa Sayyid bisa jadi Tuhan itu gimana gitu loh? Kalau nggak bertobat sampai kapan pun nggak tahu itu. Tobatlah Opung. Udah. Kasih tahu lah Karol, masa suruh makan kita semuanya sayur-sayuran? Kasihan anak kecil nanti anak kecil suruh gimana madein sayur-sayuran gimana? Mana bikin saya tadi dulu? Tambah gimana tadi? Opung ini nggak kasih semangat sih, jadi dia mental dia tuh. Orang dia bertanya nggak bisa. Artinya dia tadi bertanya ganti-gantian, ditanya dari sini satu, tanya dari sini satu gitu. Suruh belajar dulu lah sama Opung lah. Lanjut Fandi. Itu Opung sudah berubah, dia nggak jadi wasit dia sekarang. Serang sekarang Opung. Fandi serang Opung. Iya, jadi saya itu Opung ya. Kalau saya hidup di zaman dulu, misalkan saya ada kesempatan, dikasih kesempatan sama Tuhan, Fandi hiduplah kau di zaman dulu. Makanya nggak dikasih hidup kami di zaman dulu. Tunggunya dulu. Belum selesai. Kamu hidup di zaman dulu, ikutlah kamu membunuh Yesus. Sedangkan tidak ada Yesus, tetap kamu bunuh. Aku tidak membunuhnya nanti kalau aku hidup di zaman dulu. Ketika sekarang sudah nggak ada pun Yesus, tetap kamu bunuh. Kalau lagi waktu dia hidup. Iya, aku misalkan begini Opung ya. Kalau aku dikasih kesempatan oleh Tuhan hidup di zaman dulu itu, ketika ada Tuhan nuzul jadi manusia, aku cari Opung. Aku cari Opung. Nggak dikasih hidup di zaman dulu. Tunggunya dulu Opung, aku cari kamu dulu. Ambil paramek. Jadi kucarinya dulu. Kucari di mana ini Tuhan ini yang nuzul jadi manusia. Opung nggak sembuh-sembuh Abu ya. Sandi Opung ini nggak sembuh-sembuh dari 8 tahun di kumulnya Abu ya, dia tenang, dia nyaman dia di kumulnya Abu ya ini. Dia, tapi nggak sembuh-sembuh, saya bingung Opung ini. Tapi di Indonesia teman-teman, emang di Indonesia ini jangankan bahasanya Tuhan ngontrak pun ada pengikut. Aku bingung ini. Tuhan ngontrak ada pengikut juga. Aduh, ampun dah. Jadi saya itu Opung ya. Misalkan ya, ini alanya Mister Opung ini menjadi manusia. Kucarinya dia, mana itu Tuhan itu mana? Nah, tangkap dulu Opung, kutangkap. Setelah kutangkap itu Tuhan yang jadi manusia, kuikat kakinya, kuikat tangannya. Ya, setelah kuikat kakinya, kuikat tangannya, kubungkus pakai karung kepalanya. Jahat kali kau ini. Ada tidak? Ada di dalam diri. Kusiksa dulu. Tidak kubunuh, kusiksa. Jahat kali ini emang. Parah. Iya, begitu aku. Tuhan digituin. Nggak boleh ya teman. Kita tuh nggak boleh. Kita tuh harus mencintai Tuhan. Kita boleh dong. Ini kan nanti saya cerita semua ya Opung. Apa alasan saya menangkap Tuhan itu? Nah, setelah saya ikat semua, saya bawa, saya seret dia Opung. Saya celup di laut, kepalanya duluan. Cek. 3 kali saya celup itu Opung. 1, 2, 3. Naik saya pukul ya Opung. Pakut, ketebak. Setelah aku pukul ya Opung sampai babak belur. Nah, selesai. Nah, ini kiamatlah dunia. Tang. Bukan karena Yesus ini ya, bukan karena Tuhan ya yang membuat kiamat ya. Kiamatlah. Nah, sampailah kita di akhirat Opung.
Nah, ditanyalah. Kan itu kalau sebelah kiri itu kita masuk ke neraka, sebelah kanan kita masuk surga. Nah, Nail aku ditanya sama malaikat. Pas naik aku opung, aku disuruh sama Tuhan. Ah itu kasih masuk di itu di neraka. Sebelah kiri dia. Malaikat kerja. Nah, komplainnya aku opung. Komplainnya aku. Ya Tuhan, kenapa kau suruh aku ke neraka? Aku komplain, aku tidak setuju. Nah kamu dulu yang waktu saya turun jadi manusia, kamu pukul saya kan? Ya, Tunggu dulu. kejar-kejar saya kan kayak anak Iya, kecil. kamu yang kejar-kejar saya, yang cari saya. Ikat kaki saya, ikat tangan saya, bungkus kepala saya pakai karung, kau pukuli sampai bau belur, ketepak. Nah, saya bilang, ya kan saya komplain ini, saya banding sama Tuhan. Ya Tuhan, itu karena kau bodoh, kau jadi manusia Tuhan. Manusia itu tidak maha kuasa. Maka kupukullah kau. 100 kali kau jadi manusia Tuhan, 100 kali kupukuli kau. Ah, mulai sadar Tuhan. Ya udah, kamu masuk ke surga lah. Udah. Aku yang salah, aku yang bodoh jadi manusia. Karena siapa suruh Tuhan jadi manusia? Masuklah surga aku. Hah? Jadi aku masuk surga lah. Selamatlah aku, Pung. Begitu, Pung. Lanjut. Saya coba bawakan dasar-dasar yang untuk mengedukasi teman-teman ya. Itu tadi cerita intermezzo dari Bang Fandi Ahmad ya. Bang Fandi Ahmad. Oh, nggak ada kosongnya. Jadi gini teman-teman, ketika kita mau menuhankan sesuatu atau menjadikan itu sebuah rujukan, itu kita harus melihat apakah dia layak dan apakah dia mampu gitu loh. Kalau dia yang menjadi Tuhan itu saja nih, pasti banyak orang yang ngintip, hai Ten, salam kenal, saya Asmara Loka, tandain aja gak apa-apa. Dan kalau seumpamanya Tuhan itu menjadi manusia, yang itu notabene memiliki keterbatasan seperti kita, kemudian dia mengaku atau mengatakan dirinya sebagai Tuhan, sayangnya tidak. Dia ini diklaim, Yesus ini diklaim teman-teman. Itu banyak sekali kontradiksi dan ketidakmungkinannya untuk sebagai Tuhan. Pertama, saat dikejar-kejar, ya, ingat dikejar itu otomatis objek yang dituju itu lari, otomatis kaki akan melangkah lebih cepat, yaitu mengejar. Bukti kalau dia ini nggak mau disalib, iya kan? Bukti kalau Yesus ini nggak mau disalib, takut, sakit lah, manusia disalib itu sakit coy. Dipukul tangan pakai ini, pakai paku, apa nggak sakit gitu, bayangin aja. Kemudian dia katakan bahwasanya telah memuliakan dan menjadikan juru selamat, apakah layak? Ajarannya seperti apa yang seperti itu? Ajaran apa yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu mampu disalib? Ajaran apa ini? Aneh. Tuhan yang harusnya dimuliakan, maha besar dari segala-galanya kemahaan, tiba-tiba udahlah jadi manusia yang hina, ya kan? Manusia itu hina loh. Walaupun saya manusia ya, saya berani katakan manusia itu hina. Terus tiba-tiba Tuhan juga jadi manusia, disalib pula, lebih hina lagi. Aduh, rusak citra Tuhan. Jadi teman-teman, memilih ajaran dan mengimani sesuatu itu jangan hanya bermodalkan doktrinitas, tapi harus paham esensi, harus paham manifestasi, harus paham determinasi Tuhan itu apa. Makanya kita harus belajar dan tetap teguhkan iman, namun jalankan logika, karena Allah memberikan kita logika untuk berpikir dan juga mencari Tuhan mana yang layak dipertuhankan. Thank you. Jangan ngopi mulu. Ustaz Hanafi tambahin dikit Tad. Pagi hari ini biar ada edukasi Tad. Ini Opung memang sudah akut. Ini lanjut Tad. Saya bingung sama Opung. Nanti Opung tuh bingung mau dimasukkan ke surga. Kata Tuhan Opung, hai Opung TB, kau masuk surga. Aku mati tidak pakai jas, kau mati pakai jas. Tidak kali aku. Kenapa? Hebatan kau Opung. Kau pakai jas. Pakai sepatu pula kau. Aku mati tidak pernah pakai sepatu dan jas. Bagaimana Opung? Itu nanti kau jadi masalah Opung. Opung, di mute itu Opung. Ayolah Opung. Terus, aku dengar nih. Ayolah. Kita di sini ngobrol Opung, supaya kita mengedukasi teman-teman yang di bawah. Maka alat utama untuk mencari kebenaran itu akal Opung. Ya. Nah, supaya akal ini benar-benar dikasih sama Tuhan, ya. Supaya kita berpikir Opung secara baik dan benar gitu loh. Nanti Opung itu ditegurnya sama Tuhan itu. Kenapa kau pakai jas? Aku tidak pakai jas. Hebat kali kau. Gitu loh. Bagaimana Opung? Kalau begitu Opung.
Enggak. Itu pakai logika juga itu. Ya, gimana logikanya? Lanjut. Gimana? Juga itu. Coba. Pakai akal juga itu Pak Haji. Pak Haji. Enggak, kalau pakai akal biar ku kasih penjelasan pakai akal kan gitu Buya kan. Soalnya dulu Pak Buya, Pak Hanafi, iya belum dibuka pabrik jas waktu itu. Oh, jadi nggak ada. Itu makanya nggak pakai jas. Itu baru pakai akal ya Pak Haji, Pak Hanafi. Ini Ya. yang ngomong umatnya loh. Ini yang ngomong umat Kristen ya. Bisa gitu ya. Keren. Iya. Belum dibuka pabrik jas waktu itu. Ini sekarang kan udah dibuka pabrik jas supaya sempurna mau masuk ke surga pakai pakaian yang lengkap, ya kan? Jadi kalau Pak Hanafi nanti nggak pakai apa aja lah, pakai Jas hujan, opung, jas hujan. Sekarang musim hujan, kita pakai jas hujan kita. Soalnya kan Ustaz Abuya. Ya. Ustaz Muhammad Hanafi, saya ada lupa cerita itu yang Apa? tadi. Lanjut. Iya, waktu setelah saya selesai memukuli Tuhan yang nuzul jadi manusia itu, saya cari lagi Paulus ini. Opung, ku carinya Paulus, Opung. Nah, ini yang berbahaya ini, Opung. Ku carinya Paulus. Kulihatnya yang botak. Aku tangkapnya kalau kulihat dia Paulus botak. Kenapa ku tangkap? Karena dia ini pendusta, Opung. Pembohong dan penipu. Paulus ini. Kanda Paulus botak ini, Opung. Nah, saya mau main ayat sedikit, Opung. Kenapa saya bilang dia penipu? Dia bilang di Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dia bilang Yesus mati. Sementara di Kisah Para Rasul 25 nomor 19, dia katakan dengan pasti bahwa Yesus itu hidup. Bohongnya Opung. Ku carinya Paulus. Nah, setelah ku tangkap Paulus, Opung, sama ku perlakukan seperti Tuhan yang jadi manusia tadi, ku pukuli pula dia. Setelah ku pukuli, ku bilang, kau nih bohong, pendusta, pak, ke tempat. Nah, kenapa begitu, Opung? Karena memang yang dilakukan ini adalah penyesatan ke seluruh dunia, termasuk orang Indonesia, orang Afrika, Amerika. Dia sesatkan semua. Dia bohongi semua. Karena dia katakan juga di 1 Korintus 6 nomor 8, sebab bagi kami hanya ada satu Allah. Sebab bagi kami hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi dia bohong di situ, Opung. Nah, tapi saya bersyukur, Opung, saya tidak bermimpi lagi untuk hidup di masa lalu, karena ternyata jawabannya ada di Kisah Para Rasul 23 nomor 2. Di situ, Opung, dibilang, tetapi imam besar Ananias menyuruh orang di dekat Paulus untuk menampar mulut Paulus. Ditamparnya mulut Paulus ternyata, Opung, sama Ananias. Nah, tidak perlunya aku hanya berterima kasih saja dari jauh. Nanti aku DM itu si Ananias, terima kasih sudah menampar mulut Paulus, Ananias. Aku DM-nya nanti sebentar. Begitu, Opung. Kamu salah, Fandi salah. Fandi salah. Harusnya kamu baca ini, dengar. Dan jika roh dia, Paulus bersalah lagi ya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh dia maksudnya roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu maksudnya Pandi, yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu, Fandi. Itu harus kamu baca, aturan salah baca itu namanya itu. Oke, Opung, itu kan saya lihat, Opung, ya. Apa beda roh Allah dan rohnya Fandi, Opung? Bedanya roh Allah dengan roh Fandi itu apa? Allah menuntun roh Fandi supaya hidup di
di dalam kekudusan, tidak memikirkan dunia ini, mencari Jadi tadi Paulus itu disalahkan tadi. mencari kan? bidadari. Iya, Opung. Paulus, coba Opung. Ya, Kalau gimana? Opung melihat di